Yustarotu dan syaratakan. Yustarotu disyaratkan opo ayya'rifa yentangawruhi opo ayya'rifa yentangawruhi sopo kullu muslimin. Opo ayya'rifa yentangawruhi sopo kullu muslimin. Opo ayya'rifa yentangawruhi sopo kullu muslimin. Apa ya ripayanta awri sapaku ad-dalil at-tafsiliyya ing dalil tafsili. Ad-dalil at-tafsiliyya ing dalil tafsili. Telah berkata siapa? Ba'duhum, sebagian ulama. Berkata sebagian ulama, istaratu disyaratkan ayya arifa si muslim atau orang muslim itu untuk disyaratkan untuk mengetahui dalil secara tafsir. Ya. Jadi akidah yang 50 itu harus diketahui bersama dengan dalil-dalilnya secara terperinci, secara dalil tafsir. Itu pendapat pertama. Apa yang dimaksud dengan ya'rifah ma'rifat? Coba tulis. Ma'rifat adalah qaulu ayya'rifa. Ma'rifat adalah al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i. Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i. Namun al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i. Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i artinya keteguhan dalam hati, keteguhan dalam hati yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya sedikit lagi, al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin, dalilin. Keteguhan dalam hati yang sesuai dengan kenyataan yang timbul dari dalil, gitu. Jadi keteguhan atau itikad yang kuat, pengetahuan yang kuat, yang tidak bisa digoyah-goyah karena sudah teguh, sudah kuat. Dan pengetahuan tadi atau keteguhan tadi atau keyakinan tadi itu mutabiqun lil waqi', sesuai dengan kenyataan, akur jeung bukti. Pengetahuan yang kuat atau itikad yang kuat seperti orang nekankeun Allah maujud, Allah itu ada atau Allah wujud. Ternyata al-jazmu apa keyakinan yang sudah kuat, yang sudah mendarah daging. Bari eta keyakinan teh al-mutabiqu lil waqi', sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan dan timbul dari dalil. Itu ngaranna ma'rifat. Ketika ma'rifat muncul lawan-lawan ma'rifat. Ayat itu lawan ma'rifat. Pertama dzon, kedua waham, ketiga syak. Ayat dzon mah baru sekedar dugaan. Ayat wahama kecurigaan, kalau syak mah adalah keraguan. Nah itu di dalam masalah akidah yang 50 kita harus atau kita wajib untuk ma'rifat, wajib ma'rifat, meyakini, menekatkan secara teguh, secara kuat. Tidak boleh dzon, tidak boleh waham, tidak boleh syak. Kusabab dina aqoid mah kudu al-jazmu, maka kudu ngaboga dalil. Harus ditimbulkan pengetahuan itu, harus berdasarkan pengetahuan tersebut berdasarkan dalil. Jadi ma'rifatnya adalah al-jazmu,
sebuah keteguhan hati atau gampang nama itikad anu geus kuat gitu nya. Bari jeung eta itikad teh keyakinan teh muthabikun lil waqi' sesuai dengan bukti. Allah wujud sesuai dengan bukti enggak? Sesuai dengan bukti gitu nya, Allah wujud. Sabari eta pengetahuan teh andalin bersumber di sebuah dalil. Ta eta wajib ka sakabeh jalma Islam untuk ayat arifah, untuk ma'rifat ataupun apa tadi ma'rifat itu punya sebuah etikat yang kuat, al-jazmul mutabiku lil waqi', wajib ma'rifat mengetahui akidah yang 50 gitu. Akidah yang 50 karena harus mengetahui maka tentunya harus disertai dengan dalil. Ta eta dalil nah eta terbagi dua, ada dalil tafsiri, ada dalil ijmali. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan bahwa disyaratkan kita itu harus mengetahui aqaid yang 50 itu beserta dengan dalil-dalilna anu tafsiri. Cukup menggunakan dalil ijmali. Cek pendapat pertama. Lakinil jumhur, tetapi cek jumhur ulama, mayoritas ulama ala annahu yakfi ad-dalilul ijmali, bahwa cukup cenah menggunakan dalil ijmali. Gitu kudu sampai nepikeun ka dalil tafsiri gitu nya. Beda. Syarahna wa ma yuka'an ba'dil mubtadi'ah kal hakawiyah wa ghairi min anan nazar fi ilmi tauhid haramun katanya. Salah ganti pembahasannya. Terus gitu ya, jadi mengenai dalilna ulama berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan kudu sampai mengetahui secara dalil, tapi pendapat kedua cukup menggunakan dalil ijmali. Fahtala para ulama faqala halaman. Oh iya. Wa dalil tafsili, kayak ngomong-ngomong dalil tafsili. Oh kok ini namanya. Ya. Jadi qala telah berkata ba'duhum, sebagian ulama. Sebagian ulama di dia, sebagian ulama itu namanya diantara Abu Ishaq al-Isfirayini nah gitu. Taeta sependapat sebagian ulama diantaranya tadi Abu Ishaq
istiroyini. Al-istiroyini. Yaqulu biwujubi dzalika ala kulli ahadin wujubal usulihi, bahwa wajib kepada semua orang, kepada semua individu, kepada setiap individu untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui dalil secara tafsir, untuk mengetahui dalil daripada aqid 5 secara terperinci. Sehingga andai kata ada orang yang tidak mengetahui terhadap dalil tafsili, maka orang tersebut tidak dihukumi orang yang beriman. Maka orang tersebut dihukumi bukan orang mukmin gitu kan. Karena wajib, jadi lamun tidak tahu maka dia dianggap belum beriman. Cek saha eta teh cek ba'dhum, cek pendapat sebagian ulama, wa nusiba dzalika li Abi Ishaq al-Istiroyini. Pilih pendapat bahwa itu pendapatnya Abi Ishaq al-Istiroyini. Jadi lamun ayat jalma bimana anau ilang ya'riful mukallafu dengan pengertian andai kata seorang mukallaf itu lam ya'rifu tidak mengetahui dalil secara tafsili ya, naon dalilna Allah wujud. Nah, kita tidak bisa menjelaskan secara dalil tafsir secara tafsiri. Nah, ilam ya'riful mukallaf, lamun si mukallaf tidak mengetahui dalil tafsiri, lam yakun mu'minan, maka eta jalma teh tidak termasuk kategori orang beriman. Eta cek pendapat Imam Abu Ishaq al-Istiroyini. Tapi wahada fi protun wahadun syadidun. Artinya ieu pendapatnya kasidak kabangetan sakurang teh. Lamun jalma atuh dianggap teu beriman, bodoh jalma teu beriman teh. Barang urang geus teh apal gitu. Berarti mang anu ge jalma iman berenang. Mang itu belum beriman gitu nya. Ngomong hidup bosan iman-iman acan gitu. Karek emen bungkul. Nah, wahada fi ifratun wa harbun syadid gitu dah. Ieu pendapat teh kaluyan ifrat kabangetan. Wa harjun syadidun jeung ngabikeun kerupakan yang sangat gitu. Kama qalahu Ibnu Shalah. Kama qalahu Salahuddin al-Alai ya. Tadi itu. Wa kama nasa al-Ghazali haitsu qala, Imam al-Ghazali asrafat ta'ifatun fakaffaru awamal muslimin. Eta golongan tadi yang menyebutkan kudu mengetahui secara dalil tafsir, eta teh sungguh orang tersebut sudah kelewatan batas, sudah melewati batas, sehingga fakaffaru awamal muslimin, dia pasti akan menghukumi kufur kepada umat Islam yang awam. Wa za'amu, dan dia menduga annaman la ya'lam ya'rif al-aqaidah, bahwa orang yang tidak mengerti aqaid dengan dalil-dalilnya bahwa kafirun. Wah, berarti dia orang lamun jalma nu teu ngarti dalil tafsir kabeh dihukumi jalma kafir, fadayyaku rahmatullah al-wasi'ah. Eta jalma berarti telah membuat rupak terhadap rahmat Allah, padahal rahmat Allah inna rahmatullahi wasi'ah. Nah, kemudian dia juga sudah membuat kotak-kotak wa ja'alul jannata mukhtasatan, bahwa surga teh cenah engke khusus keur jalma anu nyaho we karena dalil secara tafsir. Jadi yang masuk surga teh hanya grup manehna bungkul atuh kumaha bidadari miliaran triliunan saha kengkena gitu. Bito ifat ya gitu. Mutah kalimat kebangetan dan gitu. Maka jadi dia lakinil jumhur ulama mah ala annahu yakfi adalla al-ijmal cukup nggunakan dalil ijmal obe. Nu penting mah nyaho dalilnya gitu. Titik gitu nya. Likul akidatin, jadi setiap akidah yang 50, karena akidah terbagi dua, ada akidah uluhiyah, ada akidah nubawiyah ya. Nabawiyah. Akidah uluhiyah jumlahnya ada 41. Akidah nabawiyah jumlahnya ada 9 gitu kan. Eta akidah-akidah anu 50 teh wajib disertai dengan dalil. Masalah dalil mah rek dalil tafsiri bahwa aula
lek dalil ijmali juga tidak apa, gitu. Kumaha ai contohna dalil tafsili wa dalil tafsili utawi dalil tafsili iku misaluhu utai contohna dalil tafsili ieu contoh dalil tafsili teh. Dina sarana aya dalil tafsili teh kumaha sih tadi. Yang berat. Dikecilan tadi. Mau halaman 15 tah. Halaman 15 lah ad-dalilul ijmali ada barisan ke 1 2 bacaan kelima. Huwa al-ma'juzu an wa an bayani wajhi dilalatihi alal wajhil matlub. Ada? Aw an dabima warada alaihi minasyibah. Subhatun subahun. Lamun subah minasyibahi mang minasyibahi mana? Al-ma'juz wa mutawdal ijma ku al-ma'juz dalil kang den apesaken sedekah dalil yang tidak mampu. Ketemu tidak? Halaman 15 bulasan kelima. Mutan kapange lawa beliau dulu nanyakeun. Sudah belum? Ketemu Mang Hidir? Betul kan? Mau kapange mau kita saja. Tulis dulu. Al-ma'juzu sampun an bayani wajhi dilalatihi. Wa taqriri an bayani wajhi dilalatihi alal wajhil matlub. Alal wajhil matlub. Sudah? Dalil yang tidak mampu menjelaskan wajah dilalahnya. Dalil yang tidak mampu menjelaskan wajah, alasan penunjukannya, wajah dilalahnya, atau jalan dilalahnya gitu. Jalan menunjukkannya, segi menunjukkannya, atau aw andab ima warada alaihi minasyibahi. Sudah belum? Atau tidak mampu menolak kesamaran-kesamaran yang ada atau yang terjadi, atau yang tidak mampu menolak kesamaran yang datang atau yang terjadi. Itu namanya dalil ijmali. Jadi dalil ijmali itu hiji dalil alasan dalil yang memperkuat. Tapi dalil tersebut tidak mampu apa menjelaskan segi pendalilannya. Alasan-alasan pendalilnya tidak mampu atau yang tidak mampu menjelaskan kesamaran yang terjadi. Itu namanya dalil ijmali. Dalil tafsili adalah tidak ada juga ada al-maqduru ala bayani wajhi dilalatihi aw ala daf'i ma warada alaihi minasyibahi. Artinya al-maqduru dalil kang den kuasa akan. Dalil kang den kuasa akan. Dalil kang den kuasa akan ala bayani wajhi dilalati ngatasi mertelakan wajah nuduhakan dalil, ngatasi wajah nuduhakan dalil. Sambut atau apa tadi dalil yang mampu menjelaskan wajah dilalahnya dalil atau wajah menunjukkan dalil sesuai dengan
sesuai dengan jalan yang dituntut. Atau yang mampu menolak kesamaran yang terjadi, atau mampu menolak kesamaran, menolak atau melepaskan kekeliruan yang terjadi. Sebagai contoh dari kedua dalil di atas, jika ada orang bertanya, sebagai contoh dari kedua dalil di atas, jika ada orang bertanya, apa dalil wujudnya Allah? Apa dalil wujudnya Allah? Apa dalil wujudnya Allah? Apa dalil wujudnya Allah? Dia menjawab adanya alam. Dia menjawab adanya alam. Jadi adanya alam sebagai dalil. Ayana alam teh sebagai dalil. Adanya alam ini. Jawaban seperti ini disebut dalil ijmali. Jawaban seperti ini disebut dalil ijmali. Karena dia menjawab tanpa memperinci, karena dia menjawab tanpa memperinci, tanpa memperinci, sudah. Dari sisi mungkin atau tidak mungkinnya, dari segi mungkin ada atau tiadanya, maka dari segi mungkin atau tidak mungkinnya, atau dari segi ada setelah tiada, atau dari segi ada setelah tiada. Nanti di syaratnya ada. Atau dari segi wujudullah ta'ala menjadi wujud ba'da ada. Atau dari segi ada setelah tiada. Itu garis baru. Itu namanya dalil apa? Dalil ijmali. Dalil ijmali mah dalil secara global gitu ya. Karena global sifatnya itu ringkas sehingga tidak mampu menjelaskan kesamaran, tidak mampu melepaskan kesamaran yang ada, dan juga tidak mampu menjelaskan wajah menunjukkannya dalil tersebut, jalan-jalan menunjukkannya dalil tersebut. Namun jika si penanya bertanya kembali, apa alasannya alam ini menjadi dalil? Apa alasannya alam ini menunjukkan atau menjadi dalil akan adanya Allah? Tanda tanya. Dia menjawab
karena alam ini baru. Karena alam ini baru. Setiap yang baru pasti ada yang mewujudkan, dalam kurung pencipta. Ini berarti alam ini pun pasti ada penciptanya. Ini berarti alam ini pun pasti ada penciptanya. Dan penciptanya adalah Allah. Dan penciptanya adalah Allah. Jawaban seperti ini disebut dalil tafsili. Nanti di syarahnya ada ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila. Misal uti contohnya dalil iku idza qila nalikane dan ucapaken ma iku apa. Ketika ditanyakan kepada Anda, ma iku opo ad-dalil utawi dalil. Apa sih yang menjadi dalil? Dalil petunjuk ala wujudihi karena wujudna Allah. Apa dalil bahwa Allah itu wujud gitu ya? Apa dalil bahwa Allah itu wujud? Mad dalil ala wujudihi ta'ala. Naon dalilna bahwa Allah menunjukkan bahwa Allah teh wujud. Kemudian iku ayyuqala yang tadi diucapkan apa hadhil makhluqat dawu hadhil makhluqat hadhil makhluk ay dalilu hadhil makhluqat ay dalilu utawi dalile wujude Allah utawi dalil wujude Allah iku hadhil makhluqatu ikilah pira-pira makhluk. Ari dalilna bahwa Allah teh wujud adalah makhluk-makhluk. Fayaqulu lahu sa'ilu. Kemudian ditanya lagi oleh saya, oleh penanya. Fayaqulu maka takon lahu maring mas'ul. Pertanyaan susulan ditanya deui. Mana pertanyaannya? Fayaqulu maka takon lahu maring si mas'ul sapa asailu wong kang takon. Pertanyaan kaduana al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala teh min jihati imkaniha au min jihati wujudiha gitu. Ari nuduhkeunana gitu nya. Al makhluqatu utawi pira-pira makhluk iku dalatun nuduhaken ala wujudillahi ta'ala kana wujudna Allah teh ari makhluk nuduhkeun kana ayana Allah teh tina segi itu, tina jihad, tina segi naonna. Nah tina segi min jihad imkannya, tina segi atau tina jihad imkan, tina jihad imkana gitu. Atawa min jihati wujudiha ba'da adamiha, atawa dina segi wujudna makhluk sabada Adam setelah tidak ada. Nah, itu pertanyaan susulan. Ari hadil makhlukot jadi dalil karena ayana Allah teh. Nah hatina jihad imkan eta hadil makhlukot atawa tina jihad wujudna hadil makhlukot anu eta wujudna teh sabada ada makhluk teh aya sabada teh aya. Tah eta pertanyaan susulan, pertanyaan kedua. Payujibu mangka ngajawab sapa mas'ul ing sa'il. Dijawab we ku si mas'ul teh. Tah lamun bisa ngajawab berarti dia itu ngaranna dalil kasih. Dalil teh payujibu maka ngajawab we si mas'ul teh kana eta sa'il dijawab we. Tah lamun bisa ngajawab berarti eta dalil tafsili. Jadi dalil tafsili teh eta dalil anu mampu ngajelaskeun gitu ya. Al-Makdur ngajelaskeun wajah dilalana jihad
jihad menunjukkan makhluk karena wujudna Allah. Kumaha lamun si mas'ul teu mampu. Wa amma idza lam yujibuhu, adapun idza lam yujib nalikane ora ngajawab sapa mas'ul ing sa'il, adapun bila si mas'ul itu tidak mampu menjawab kepada sa'il, balqola balik ngucap sapa si mas'ul lahu maring sa'il, dia hanya bisa menjawab kepada penanya hadil makhluqat. Naon cenah dalilna bahwa Allah teh aya? Oh, dalilna mah makhluk we. Aya eta makhluk jadi dalil karena ayana Allah teh tina jihad naonna pokona mah aya makhluk we. Berarti aya Allah mungkin aya ciptaanna lamun Allah nu nyiptakeun. Padu ngomong sakit tuh eta berarti eta dalil mah. Tapi lamun bisa menjawab kumaha cara ngajawabna dina carana aya payujibu bi ayaqula dalat alaihi min jihadin kana au yubayyin wajhana teh wa yubayyin wajhana ayaqula ayat hadil makhluqat mumkinatun gitu. Bang Anton, apa dalil bahwa Allah itu ada? Cek Bang Anton teh hadil makhluqat, makhluk ini sebagai dalil dan bukti juga tanda adanya Allah. Makhluk ciptaan Allah sebagai tanda adanya Allah. Terus ditanya ada ikut penanya, eta naon cenah? Hadhil makhluqat teh dalatun ala wujudil lanudukeun kana wujud Allah teh min jihatin kana dina jihatin kana atau dina jihad wujudna makhluk sabada Adam. Dijawab hadhil makhluqat mumkinatun. Ari ieu makhluk teh nyata barang anu mungkin wujudna. Sakur dina carana teh. Wa kullu mungkinin, setiap perkara anu mungkin wujudna la budda lahu min mujidin. Ya, maka tidak boleh tidak pasti ada yang mewujudkan, yakni Allah. Ya itu. Jadi kesimpulan hadhil makhluqat la budda lahu min mujidin ataupun ngaji matek lagi hadil makhluqat mungkinatun ay makhluk ieu teh mungkin wujudna, makhluk ciptaan teh mungkin wujud sakur anu mungkin ayana pasti aya anu nyiptakeunana. Berarti kesimpulanana aya teh nu nyiptakeun teh aya, berarti Allah teh aya. Nah gitu. Lamun bisa ngadalan seperti itu berarti eta dalil tafsir. Tah, hada ini istaro anna jadila alimkan wa ila bi an istaro anna jihatal wujud ba'da adam. Lamun misalkan pertanyaanna coba makhluk teh bisa nuduhkeun kana ayana Allah teh tina jihad naon tah wujudna sabada adam, kumaha dalilna? Kaki dalilna hadhil makhluqatu maujudatun ba'da adamin gitu. Ari makhluk ieu teh maujud, tapi maujud nanti sabada teu aya, asalamah teu aya. Kemudian aya Mang Anton asalamah asalamanya 40 tahun 20 tahun 25 tahun yang lalu mah belum ada, tapi gara-gara asal jasad gitu. Asal jasad ira atine panganan muli embok lan bapak tunggang-tunggangan. Itu kan ayat ada mana? Awal salam. Kemudian ayat hadil makhluqat teh maujudah, tapi pada Adam sakabeh makhluk teh aya, tapi aya nanti sabada tidak ada. Setiap barang maujud di awalan itu tidak ada, berarti pasti ada yang mengadakan. Berarti makhluk dia butuh mengadakan, butuh menciptakan. Lamun butuh kanu menciptakan berarti Allah teh aya. Tah eta lamun bisa ngajawab seperti itu disebut dalil. Tapi wa amma idza lam yujibu, lamun teu bisa ngajawab kawan itu maka disebutna dalil ijmali. Walam ya'rif bal qala lahu wa amma idza lam yujib lan anapun nalikana orang ngajawab sapa si mas'ul ing sa'il, ya,
bal qala balik ngucap sapa si mas'ul lahu maring sa'il ngucapna teh kewungkul hadil makhluqatu naon dalilna Allah teh aya jawabna makhluk ciptaan nah sakit teh geus eta disebutna teh dalil ijmali faqat walam ya'rif lan orang ngawruhi sapa si mas'ul min jihati imkana dari segi imkana makhluk imkan wujudna wujudnya ba'da adam atau dari segi wujudna makhluk sabada adam bayu qalu maka diucapaken lahu kadwesi dalil apa dalil ijmaliyun dalil ijmaliyun itu disebutnya dalil cukup tidak kita menggunakan dalil ijmali wa huwa utawi dalil ijmali eta teh kafin mencukup cukup ceksaha tinggal jumhur monggo jumhur para ulama katanya eta gitu teh jadi wajib mengetahui beserta dengan dalil-dalilnya kumaha lamun taklid itu tegasna mah tidak tahu terhadap dalil taklid nuturkeun batur we gitu teh turut munding katanya mengekor gitu. Nah, wa ma taklid adapun taklid kalau ma'rifat itu namanya lawan daripada ma'rifat jadi mengetahui ini mah tidak mengetahui wa ayya arifa wa huwa taklid wa ayya arifa yang tangawi sapa siwa nungaran taklid nyata seseorang mengetahui al-aqaid al-khamsina ing aqaid kang 50 tapi walam ya'rif lan ora weruh sapa si wong laha kadua aqaid dalilan ijmalian ing dalil kang bangsa ijmali aw tafsilian atawa dalil kang bangsa tafsili tah lamun seseorang teh taklid buta artinya dia tahu terhadap aqaid yang 50 tetapi tidak mengetahui dalil baik secara tafsir ijmali apalagi secara baik secara ijmali apalagi secara tafsir maka fahtalafa maka berbeda-beda pendapat sapa al ulama fi dalam muqallid maka ulama berbeda pendapat mengenai muqallid wa qala ba'duhum parantos ngandika sekali ulama layak taklid itu tidak cukup jadi orang yang taklid bagaimana wal muqallid kafirun jama'an taklid eta hukumna kafir mangsyarul alaihi Allah teh aya naon dalilna teka teuing dalilna mah gitu katanya dalilna boborah tafsir nu gimana ge teu nyaho begitu wal muqallid kafir secara ukhrawi dia dihukumi kafir nanti ketika mati dia dikumpulkan dengan orang-orang yang kafir walaupun secara duniawi ya mungkin dia tidak dianggap kafir. Wala kalan berpendapat ilahi maring kaul sapa Ibnu Arabi wa Sanusi wa qalan memperpanjang sapa Imam Sanusi fi Syarhil Kubra bil Sirah kitab Al-Kubra firradi ing dalam nolak alaman ing atase wong dan beliau memperpanjang pembahasan dalam Syarah Al-Kubra di dalam menentang alaman kepada orang yaqulu yang mengatakan orang tadi bikifayati taklid dengan cukupnya taklid gitunya yang menentang kepada orang yang berpendapat bahwa cukup taklid di dalam ilmu tauhid gitu kan lakin nakola setelah nukila tetapi dan nukila Wafa'an Sanusiya serta Imam Sanusi tetapi juga dikutip bahwa sesungguhnya Imam Sanusi ikoroja'a jabal sapa Imam Sanusi ikoroja'a jabal sapa Imam Sanusi tetapi dikutip bahwa beliau Imam Sanusi katanya mencabut daripada pendapatnya tadi yang mengatakan bahwa orang yang mukallid hukumnya kafir andalika saking mengkonon waqalan Imam Sanusi berkata bikifayati taklid dengan cukupnya taklid lakin lam naro tetapi kami tidak melihat fi kutubi dalam kitab-kitabnya Imam Sanusi ilal qaulah kecuali pendapat bi adami kifayati dengan tidak cukupnya taklid. Jadi intinya Imam Sanusi mengatakan dalam Syarah Al-Kubra bahwa beliau menentang kepada orang yang menganggap cukup taklid di dalam ilmu tauhid ditentang keras oleh beliau. Namun ada sebuah kaul yang mengutip bahwa Imam Sanusi mencabut pendapatnya tadi yang mengatakan tidak cukup taklid dalam ilmu
tauhid, namun kami tidak menemukan di dalam kitab-kitabnya Imam As-Sanusi tadi kecuali pendapat yang mengatakan bahwa taklid itu tidak cukup. Jadi di tauhid mah, di Madinah ilmu tauhid mah ya aqaid harus mengetahui berikut dalilnya. Jadi aqaid yang 50 itu harus disertai dengan dalil-dalilnya. Kalau tidak mengetahui dengan dalil-dalilnya plus dalil-dalilnya berarti namanya muqallid. Wal muqallid kafirun. Allahu dzurkidang baqa khalafatul hawadisi kiamuhu binafsihi wa daniya kudrati rada ilmu basatalan qadiran muridan aliman hayya sami'an basiran mutakariman dan baka mukhalafatu lil hawadith